Yang membuat aksi ini terasa luar biasa adalah kombinasi seluruh elemennya. Messi tidak hanya melakukan sprint cepat, ia melakukan sprint setelah mengirimkan operan, membuka ruang dengan pergerakan tanpa bola, mengalahkan pengawalan langsung Jet Spence dengan timing yang tepat, lalu I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Jet Spence menjadi salah satu pemain yang menyaksikan dari jarak paling dekat betapa mengerikannya kualitas Lionel Messi saat berduel langsung. Momen itu terjadi ketika Spence mendapat tugas mengawal Messi dalam situasi 1 lawan 1. Namun, apa yang terjadi berikutnya membuat siapapun yang melihatnya sulit percaya. Awalnya, Messi menerima bola di sisi lapangan, lalu mengirimkan operan pendek ke area tengah. Sekilas terlihat seperti operan biasa, akan tetapi begitu bola lepas dari kakinya, Messi langsung melakukan sprint untuk mencari ruang kosong di belakang garis pertahanan. Spence yang mendapat tugas mengawalnya harus bereaksi terhadap perubahan tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Secara teori, rata-rata waktu reaksi manusia terhadap rangsangan visual berada di kisaran 2 hingga 3/10 detik. Dalam rentang waktu sesingkat itu, pemain bertahan baru mulai memproses informasi mengenai arah lari lawan. Sementara itu, pemain yang sudah berakselerasi dapat memperoleh keunggulan beberapa langkah. Itulah yang membuat duel melawan Messi terasa begitu sulit. Saat Jet Spence mulai bereaksi terhadap pergerakan pertama Messi, Messi sudah memasuki fase akselerasi berikutnya dan terus membuka ruang. Secara ilustratif, jika Messi berlari dengan kecepatan mendekati 30 km per jam, kecepatannya setara dengan sekitar 8 meter per detik. Artinya, dalam waktu 3 detik, ia dapat berpindah lebih dari 20 meter sambil tetap menjaga keseimbangan tubuh. Dalam sepak bola, perpindahan ruang sejauh itu sudah cukup untuk mengubah posisi dari sisi lapangan menuju area yang jauh lebih berbahaya. Bagi pemain bertahan, kehilangan jarak 1 hingga 2 meter saja seringkali cukup untuk membuat lawan memperoleh ruang mengirimkan umpan atau melepaskan tembakan. Yang membuat momen tersebut semakin mengesankan bukan hanya sprint Messi, melainkan apa yang ia lakukan setelah mencapai ruang kosong. Sebagian besar pemain yang baru menyelesaikan sprint panjang biasanya mengalami sedikit penurunan stabilitas karena tubuh masih berada dalam kondisi bergerak cepat. Akan tetapi, Messi mampu memperlambat langkahnya dengan sangat halus tanpa kehilangan keseimbangan, lalu langsung mengangkat kepala untuk membaca posisi rekan setim dan para pemain bertahan. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, Messi harus memproses begitu banyak informasi sekaligus. Ia melihat posisi Lautaro Martinez, mengamati letak para pemain bertahan, memperkirakan arah pergerakan mereka, membaca posisi penjaga gawang, sekaligus menentukan jalur bola yang paling aman. Semua proses pengambilan keputusan itu berlangsung hampir bersamaan sebelum ia benar-benar menendang bola. Secara fisika, umpan tersebut juga sangat sulit dilakukan. Agar bola mampu melewati banyak pemain bertahan sekaligus tetap jatuh tepat di kepala Lautaro Martinez, Messi harus menentukan kombinasi yang sangat presisi antara sudut tendangan, kekuatan kaki, serta putaran bola. Sedikit saja kekuatan tendangannya terlalu besar, bola akan melaju terlalu jauh. Jika terlalu pelan, bola akan lebih mudah dipotong pemain bertahan. Jika sudut tendangannya berubah beberapa derajat saja, lintasan bola dapat berakhir di kaki lawan atau keluar lapangan. Selain itu, putaran yang diberikan pada bola membuat lintasannya melengkung selama berada di udara. Lintasan seperti ini jauh lebih sulit diprediksi dibanding bola datar. Para pemain bertahan harus memperkirakan arah bola sambil terus bergerak mengikuti lawan. Dalam situasi tersebut, kesalahan membaca lintasan sekecil apapun membuat bola lolos melewati mereka. Yang membuat aksi ini terasa luar biasa adalah kombinasi seluruh elemennya. Messi tidak hanya melakukan sprint cepat, ia melakukan sprint setelah mengirimkan operan, membuka ruang dengan pergerakan tanpa bola, mengalahkan pengawalan langsung Jet Spence dengan timing yang tepat, lalu tetap memiliki ketenangan untuk menghasilkan umpan silang melengkung dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.
Semua rangkaian tersebut berlangsung hanya dalam beberapa detik. Penampilan Lionel Messi pada momen tersebut tidak hanya membuat Jets fans kesulitan mengawalnya, tetapi juga digambarkan menyejutkan banyak legenda sepak bola. Dalam skenario ini, John Terry bahkan dikisahkan mengunggah sebuah Instagram story yang hanya bertuliskan satu kata, GOAT. Unggahan singkat itu seolah menjadi simbol kekaguman terhadap aksi Messi yang mampu menggabungkan kecepatan, visi bermain, dan akurasi umpan dalam satu rangkaian serangan yang luar biasa. Saat diwawancarai media setelah pertandingan, John Terry dalam skenario ini mengatakan, "Saya sudah menghadapi banyak pemain hebat sepanjang karier saya, tetapi aksi seperti itu sangat jarang Anda lihat. Yang membuat saya terkesan bukan hanya kecepatannya. Banyak pemain bisa berlari cepat, tetapi sangat sedikit yang tetap mampu berpikir jernih saat berlari dalam kecepatan tinggi. Lihat saja prosesnya. Messi mengirimkan operan, langsung melakukan sprint untuk membuka ruang, lalu ketika menerima bola kembali, ia masih sempat mengangkat kepala dan melihat pergerakan semua pemain di depannya. Itu bukan sekedar bakat, melainkan kecerdasan sepak bola di level tinggi." Menyaksikan pria ini kemarin di usia 39 tahun sungguh luar biasa. Ia adalah terbaik sepanjang masa dan masih memberikan performa di level tinggi. Argentina bagus dalam banyak aspek kemarin. Saya sering ditanya pertanyaan ini, bagaimana cara menghentikan Messi? Anda tidak bisa, dan mencoba bermain kasar dengannya justru membuatnya bersinar lebih terang. Sangat kuat dan menyukai tantangan. Pria ini memiliki semuanya. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih, karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai!